Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatullah, kita bertemu lagi di hari Selasa siang nih ya, di suasana yang cukup cerah, yang semoga juga hati kita tetap cerah dalam menggapai ilmu. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kitab Tauhid yang masuk bab 3 seputar takut kepada syirik. Nah, di sini al-khawfu minasyirki diambil beberapa ayat Al-Quran. Wa qaulillahi azza wa jal An-Nisa ayat 116 ya. An-Nisa 116 dan juga An-Nisa 48, ya hampir sama ya, cuma beda di akhirnya aja. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi awalnya An-Nisa 48 sama 116 itu sama, cuma beda di akhir ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa di bawah kesyirikan ya. Berarti itu diampuninya. Berat berarti. Ya. Bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian juga di surah Ibrahim ya. Wa qalal Khalil ya. Ibrahim disebut Khalilullah ya, kekasih Allah alaihi salam. Wa junubani wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Ini surah Ibrahim ayat 35 ya. Nah, sedikit kita kupas ayat-ayatnya ya. Yang pertama An-Nisa 48 dan 116 menjelaskan bagaimana Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya sedikit pun ya. Siksa langsung. Iya. Jadi amal itu, orang hilang ya sebenarnya. Iya. Amal yang dulu gitu. Kalau sudah tahu tapi kalau dulu kan kita sesajen ditangkal gitu. Aduh. Ya, sekarang ini masih di pasar gitu, batu tumpuk kan di sesajen belum. Ya itu penglaris biasa di pasar mah. Tahu. Ya itu kesyirikan. Di saya kecil itu udah begitu. Apalagi kalau yang mau nikah ke situ ampun. Ya. Insyaallah. Belum tahu, tapi kalau mbah-mbah saya nggak mau. Dari dulu. Ngapain nih? Ya. Dosa syirik gitu ya. Mbah saya kan pesantren dari Madura. Tidak akan diampuni dosa syirik, Pak. Power otak. Dosa syirik. Ya. Sekecil apapun dosa syirik juga itu tidak akan diampuni. Mendoakan Tuhan ya. Yang mendoakan Allah itu.
Tapi kalau dia bisa bertobat dari dosa sedikit itu, dia insya Allah kalau tobatnya nasuha diampuni. Tobat nasuha. Ya. Tobat nasuha teh gimana? Ya tobat yang benar-benar Ya tobat yang benar-benar tobat. Nangis kita istilahnya hatinya. Ada syaratnya. Dia beristighfar, ya, dia niat benar-benar bertobat gitu. Jadi bukan tobat sambal gitu ya. Ya sekarang. Bukan tobat tapi ngulang lagi kesalahan, enggak. Tobat sambal. Ya. Walaupun ada potensi mengulangi kesalahan ya, atau tahu dosa lah itu, ada potensinya, tapi ya potensinya diperkecil dengan tobat gitu. Terus juga harus an-nadam, ya, dia harus menyesal dari perbuatan yang pernah dia lakukan ya. Dan dia harus meninggalkan dari dosa-dosa itu ya, perbuatan yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan itu ditinggalkan. Nah, itu syarat bertobat. Tapi kalau berkaitan dengan manusia itu harus diganti gitu ya. Misalnya ya tadi ngambil canceling itu harus diganti kalau bisa mah. Kalau bisa harus diganti gitu. Itu kan kejoliman gitu. Kejoliman. Nyolong wasit. Kalau bisa harus diganti itu. Karena kan itu berkaitan dengan manusia, ada yang dirugikan. Kecuali kalau memang kesina gede mau gitu. Insyaallah lah. Ada yang dirugikan tuh. Atau misalnya dia membunuh orang lain, itu kan ada kisos kan gitu ya. Kisos juga bertahap ya, kisos ya nggak langsung potong tangan gini ya, karena ada kisos itu tahapannya bisa potong jarinya dulu lah, jarinya dipotong. Kalau lebih ini kan sisanya segini dulu kan gitu. Yang maling ya? Iya segini ya. Yang ngambil barang orang lain dipotongnya. Iya, yang potong segini paling kan. Nah gitu. Kalau lebih parah lagi, nah baru segini. Jadi nggak langsung dipotong segini. Ya, potong tangannya juga. Iya. Kita mengarah kapoknya. Iya, harus jerak. Matak itu hukum Islam teh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl kan gitu. Ya, al-hurru bil hurri dan seterusnya kan gitu. Kan itu juga sama. La'allakum tattaqun. Ya. Tujuannya agar bertakwa, menghindari kemungkaran ya. Menghindari dosa. Nah itu. Atau ketika misalnya mengambil atau meminjam ya, mengambil atau meminjam hak orang lain tanpa izin, itu harus dikembalikan ya. Ya, apalagi kalau tanpa izin ya harus di ini gitu. Harus minta izin ya. Minta islahkan lah gitu. Islahkan. Nah itu ya. Mengambil tanpa izin misalnya gitu. Ya. Begitu juga kalau hutang. Nah, hutang kalau seorang punya hutang harus bayar. Harus. Tapi nanti kan dipotong kalau kita nggak bayar ya. Amal baik kita habis diambil yang hutang. Itu katanya. Jangankan di akhirat, di dunia saja katung-katung ketika diambil itunya, ruhnya, ketika diambil ruhnya dicabut itu katung-katung. Nggak bisa masuk. Nggak bisa diambil sekaligus si nyawanya itu. Gitu. Saya kira nggak bisa masuk ke akhirat gitu. Ya. Alam kuburnya, alam barzah. Alam. Tapi ketika dia sekalatul maut katung-katung. Mata disendal. Iya. Dipaksa aja betul. Malaikat sana nyambutnya. Malaikat maut. Masih kanan kirinya, bukan. Malaikat maut. Israel mah sebutan dari itu Bani Israel. Jibril mengantar wahyu. Malaikat maut terus gimana? Nah itu katung-katung, jadi nggak bisa langsung diambil nyawanya orang yang berhutang tuh. Kata harus diganti. Harus dilunasi ya. Kecuali memang si yang dihutanginya memberi isyarat ya udahlah gak apa-apa. Nah itu berarti dia bebas dari utang. Gak apa-apa, masih bisa disari lah gitu. Ya berarti dia bebas dari utang gitu. Tadinya dia misalnya mau bayar utang
nggak usah lah gitu. Nah itu udah dibebasin. Udah dibebasin secara ikrarnya. Ya secara ikrar atau isyarat dia memberikan kode lah, memberikan kode bahwa utangnya sudah lunas gitu. Kok Ya. dan ngutang kan punya pahala berarti ya. Iya. Sodakoh dihitung. Nah itu syarat taubat. Tobat nasuh. Nah begitu juga dosa syirik gitu ya, harus benar-benar gitu ya, semua potensi-potensi kesyirikan itu dihilangkan. Bahkan ya pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang menuju kesyirikan, alat-alatnya itu ya hilangkan gitu ya, agar dia tidak terjerat pada syirik lagi. Nah itu kalau dia tinggalkan tapi sahajanya masih ada mah berat. Nah seperti tobat dari dosa khomer, nah itu berarti ya khomer Minuman. ya minuman, berarti si minuman ya khomer bahasa Arab, bahasa Arab ya, Homer bahasa Arab. bahasa Arab khomer. Surat Al-Baqarah itu ada. Kalau bahasa Indonesia kan minuman kerasnya. Al-Baqarah 218 ya. Atau khomer Yang memabuk. ya, selalu naka anil khamri wal maisir, nah itu kan. Dan diantara hambaku ada yang dan diantara mereka ada yang bertanya tentang khomer dan maisir. Nah khomer dosanya kalau setetes saja itu sudah dosa, setetes kayak gitu, hanya sekedar nyobaan gitu, neguk kayak gitu, apalagi gitu ya. Anggur kan kita ada homernya itu. Ya kalau buah-buahan mah enggak, kalau buah-buahan kan itu mah dari sananya itu mah. Ini mah khomer yang asli ya, itu bukan dari khomer turunan dari buah-buahan misalnya kan, dari durian atau dari durian kan bisa ya itu ya diapakan lah namanya, dia ambil hijabnya. kalau kan khomer itu bukan alkohol, khomer itu yang memabukkan secara ini. Kalau misalnya alkoholnya ada pada durian atau ada pada ya buah-buahan, itu mah nggak terjadi ini 100% ya, sehingga ya itu mah udah turunan, nggak akan bisa. Jadi kalau si homernya homer buatan, nah itu kan udah ini kimia ya, homer inilah murni lah ya. Homernya dia murni, bukan homer turunan dari buah-buahan. ya kimia Ya. Nah homer yang murni ini hal alkoholnya yang memabukkan, nah sifatnya tahap baru. Nah itu harus ditinggalkan semuanya, dari airnya, dari botolnya, semuanya diberantas lah gitu, diberantas, alat-alatnya diberantas. Kalau benar-benar dia bertobat. pernah suka. Iya. Kalau pel kita yang pel kan murah. Apanya? Yang pel Apa? yang arah mabuk. Iya. Ada pel ya. Nah itu khomer Minuman mahal pindah ke pel pada mabuknya. atau dari dosa-dosa yang benar-benar dosanya itu Besar ya dosa besar dan ada membutuhkan berzina adanya ya. zina terus maling. Nah itu juga itu harus, itu memang haknya harus kembalikan karena jelas tobatnya. Kalau syirik mah kan kaitannya dengan Allah, syirik mah harus benar-benar dia tobatnya ya.
dia memohon taubat kepada Allah dan dia tinggalkan. Kayak misalnya dia bertekad meninggalkan syirik tapi sajanya itu masih ada, nah itu mah berat. Angger we itu nama kesajian ka Nyiroro Kidul senang Jogja itu. ya, Ampun. senang meninggalkan syirik senang, tapi sajanya itu masih ada gitu. Sajanya masih ada, fotonya masih ada, senang meninggalkan syirik, fotonya masih ada gitu. Angger we Di Gunung Kidul Jogja masih pada bawa itu bacaan makanan namanya dipalitkan lebarnya. Bikin secara akal ya kan. Aduh, ada tumpeng ya, keingkong ayam, kadang-kadang sirah ya, sirah sapi, aduh lebih gede. Palitkan. Mata berat tuh syirik apa? Ada dukuna, ada Iya. kiai dari lain kiai, dukunnya itu mbah dukun. Karena orang syirik mah langsung we dicetuskan ke neraka, bukan dia syaratnya gimana amalan kebaikan dia, amalan keburukan dia enggak, tapi kalau syirik mah langsung dicetuskan ke neraka gitu. Beda kalau dosa yang lain masih bisa diampuni gitu. Asal dek iyanya Kalau dia taubat juga benar-benar nasuha juga, tapi tukang judi umpamana Iya. eureun terus Iya. judi deui. aya tukang judi masih aya caturna masih ada kartu remina, itu berat Pak Berat. ya. Walaupun Kalau misalnya catur eta termasuk judi gitu. Anu Ya, bangsa tergantung niat. macan, bangsa naon eta ningali. kan sekarang nyatur sama orang lain gitu ya, kan buang-buang waktu juga, ngapain. Iya. Coba ya kalau terpakai duit enggak apa-apa, ngasah Enggak. otak cenah. Gak kayak itu juga. Aduh. Kalau Ustadz Saya mah siapa nggak itu? bisa. Ustadz Jai juga janganlah catur mah, buang-buang waktu, terus juga ini Ya memang rugi lah bro. ya catur juga rugi. Pasar juga. Ayam kok bisa. Jadi wasilah-wasilah dari dosa-dosanya itu harus ditinggalkan juga. Kalau bisa kan misalnya orang yang judi, kartu reminya juga hilangin aja udah, dibakar aja sekalian. Karena ya itu masih punya, Bukannya kena walungan. iya, masih bisa berpotensi dia melakukan dosa itu lagi gitu. Walaupun ya cuman main-main ke budak leutik, Kalau pas eta naon kadang gitu ya. ngeronda kan biasanya pakai Iya. gaplehan. Eta dosa teh kan gitu. Eta kayak Gapleh kan jaga ieu mata kana tong tuduh cenah. Aya opatan tuh pasti kan. Satu kalangan, dua kalangan, sedelapan orang. Males bisa kayak gitu. ya itulah, maka kadang orang yang hijrah, orang yang tobat, kalau dia nggak meninggalkan wasilahnya kadang berat gitu teh. Dia mesti berteman dengan orang yang dia meninggalkan sholat misalnya, si Pengaruhi ya. terpengaruhi pasti. Nitip kadang-kadang sholat ada waktu di PU kan saya mau makan. Eh, Nah lila-lila tadi kan kudu dibersihan ya anu raba aspal gitu. pasti terpengaruhi kalau berteman dengan orang yang tidak sholat, pasti terpengaruhan. Berteman dengan orang yang suka judi pastilah gitu. Itu kan mau di Jekutra anu Batik Kumeli kan masjid itu sering ke situ ya. Kalau pas ngaspal di Jalan Pahlawan Lempang Kulon. Oh itu Cikuta ya. Ya. Ada masjid anu itu beda aliran apa itu. Syiah atau naon itu. Oh itu LDI di Pahlawan ada. Anu Cikutrana anu ngarep ka dieu. Pahlawan ini Ya. LDI ada. DII-nya. LDI. Nah, beda sholatnya. Nah, Pahlawan LDI mah enggak ya. Lu ke sholat itu ada. Nah, untuk mana kan lain iya lain grupna Iya. apa wayahna ulah di dia gitu di mana tuh di
dari hidup mukti itu oh gitu. Jadi kudu usaha rombongan ya LDI itu juga di Mekarsari LDI ada. Di Mekarsari ada gitu. SD Mekarsari itu sebelahnya LDI ada. Si A ya. Enggak, LDI mah beda. Oh, LDI mah yang gang yang satu lagi ya Haji Marni kan ya gitu. kan ini mah ini masjidnya ada masjid umum di sini. Heeh. Masjid kecamatan. Nah, sebelah sini lagi teh LDI. Itu kan di kelas eta lain ya. Orang ngajak jumatan dirinya Kelas enggak itu mah. Yang deket masjid Al-Fatah. Aya opieun Ya itu Al-Fatah, kan Al-Fatah mah umum. Iya. Kesananya teh itu LDI. Oh belah kiri bahkan. anu Sebelah kiri. Oh anu ke kulon Ya, ya. itu sebelah kiri. Oh, dulu mah hejo cetna. Nah, itu juga saya pernah sholat di situ dibersihin lagi tuh. Oh. Kan saya pernah. Sarua jeung pindatnya. Pindah ada. Rumah sakit anu itu. Ya. Nah, orang dielap tentara kayak ngambek. Orang mana najis gitu. Ngambek ku tentara kan udah sholat dirinya, diper, dibersihkan. Itu mah menganggap orang yang di luar kelompoknya ya nggak suci. Nggak suci. Ya, harus di Tapi nggak ada perubahan model sholatna gitu. ya alam tuh. Belum berenang itu ya. Kalau nggak ngerubah-ngerubah itu sih nggak begitu berat. Ya paling Hanya itu. nggak mau gaul lah gitulah istilahnya ya. Ya menganggap dirinya paling suci. Hanya paling suci paling Jadi kalau orang di luar kelompoknya ya dibersihin lagi gitu. dipel. Disangka najis gitu. Najis, aduh, ya gitu bungkul jadi meregangkan ya gitu. Ya itu. Ukuah Islam. Sama-sama pemeluk agama Islam. Wah, ini kan orang diusir dulu. Banyak ya teh. Lumayan ada yang mah nggak terlalu ini sih. Cuman ya itu ada signifikan juga. Wawan dilihat persis. Nah itu dosa misalnya dosa durhaka pada orang tua itu juga masih bisa ya asal dia minta maaf pada orang tua. Minta maaf Belum meninggal bapaknya ya. ya atau dia benar-benar bertekad tidak lagi melawan ya kata keras ya pada orang tua. Itu Kalau juga orang tua ke anak gimana? ya, Kan itu sok juga tawakal. kata beberapa ulama juga itu bisa jadi kan bukan hanya orang tua durhaka bukan hanya anak durhaka pada orang tua tapi bisa juga sebaliknya gitu. Bisa juga sebaliknya gitu. Ya, kalau dulu ya gitu memang keras orang dulu kan didiknya. Kalau itu mah cara pendidikan beda. Kalau ini mah kan misalnya orang tua teh agak keras benar-benar ya bahkan lebih keras lagi pada anak itu. Ya. Jadi si anak teh kadangnya ada yang orang tua pilih kasih pada anak teh. Kadang orang tua teh ada yang ukuran marahnya itu beda ya. Dengan anak yang satu dan anak yang ini beda gitu. Ternyata kayak kadang kayak gitu. Sekarang mah ada macam-macam. Marah sama orang tua. Ya mata kalaupun misalnya pas lagi kesal-kesalnya gitu harus dijaga amarah itu berat soalnya. Anjurkan kalau Kanjeng Nabi mah terus kita berwudu ya. Ya. Supaya tiis Tapi itu malah kadang manusiawi kan kesal gitu. Mata psikologi anak dengan orang tua itu beda. Psikologi anaknya lebih inilah daripada orang tua. Lebih nempel soalnya kan kalau dia sudah dimarahi sama orang tua itu kerasa banget sampai gede itu. Iya. Ya inget wae. Ya inget wae nya. Nah, ingat wae si anak teh. Apalagi Sampai yang udah jadi umur itulah. 3 tahun atau 2 tahun 2 tahun belum ya. 3 Iya. tahun ke sana. Sampai kan si anaknya suka murung sendiri, suka ngapain gitu kan sendiri-sendiri gitu kan. Karena dia kan diinin sama orang tuanya. Ya salahnya ya nggak bisa kita nyalahin anak juga. Salahkan dari kitanya sendiri gitu. Introspeksi lah. Nah, introspeksi harusnya gitu. Tetapi itu juga walaupun dosa dibawa kesyirikan juga dosa besar. Durhaka kepada orang tua ini.
seri kalbu nu susahnya seri kopi ya. kopinya so kalau nggak usaha mau makan apa Ya itu ya. rezeki di Allah Iya. memang secara itu usaha lah kita. Kalau nggak riba gimana keuntungan Indonesia? Kan kayak gitu suka kayak gitu kan. Dari pajak Indonesia paling ini kan dari riba juga cenah kan gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Nggak harus dari riba kan keuntungan Indonesia kan. Nggak harus dari ngutang juga gitu. Tapi dah itu mah Indonesia tuh darurat tawakal gitu. Terus saya ngambil gaji di bank Yang ngambil gaji mah nggak apa-apa, ambil ada ya potongan ya ya itu mah potongannya mah itu administrasi ya. Yang ngambil gaji mah nggak apa-apa, nabung ya sekedar nabung nggak apa-apa. Tak kalau minjem kan, nah itu yang jadi tapi sih kagok bang BCP dulu mereka bang BRI mau bisa nyapa di Jawa. nah itu dosa selain syirikan banyak lah kalau mau kita sebutkan. Dosa itu masih bisa diampuni, cuman ya harus digodok dulu di neraka. Kumbah Ya anggar diasup ke neraka anggar, tapi nggak kuat di neraka juga. Pasti kan ada keinginan sekarang kan sepribik keluar dari neraka. ngeduruk dunia bisa ya gede besar pribik Iya. kalau api nerakana gitu bro 1000 kali lipat bro Iya. yang api dunia. Itu juga ada kan sebuah hadis lupa guys ya. Kan ada batu gitu ya, batu dimasukin ke neraka langsung hancur gitu. Kan langsung hancur kalau batu panas nanya saking panas benar-benar nggak kuat. oh yang punya dosa mungkin diasupkan dikumbah lah mas. Iya. Pasti kan dia kalau dihisap dan dia lebih berat timbangan dosanya gitu ya, lebih berat, maka dia masuk ke neraka, digodok dulu di neraka. Oh, sepoe di sarwajeng 100 tahun di sini 50.000 50.000 tahun. Ya, Allah seharinya. sehari Ya komisi Alfasana 50.000. Astagfirullah. Misalnya pisangnya asup nerakanya untuk takut bisa dosa tempo dulu Ya. Takut kepada syirik juga, ini takut kepada azab Allah ya. Apalagi kan azab Allah terhadap dosa syirik kan selama-lamanya itu mah nggak akan keluar jadi keraknya. Kalau munafik ya kalau asupnya munafik mah paling dasar munafik malah dasar. dia bawah Ya, orang syiriknya ya Allah. munafik Ya kalau syirik atau kafir mah kelihatan lah gitu. tapi ada juga syirik orang ya. kafir gitu. Syirik kafir. Syirik kan Berat mah. kesini ikut kesehatan ikut ya Ya, tapi kalau munafik nggak kelihatan. kelihatan jadi atas gitu maksudnya Ya. malah jadi kerak neraka Fidar fil asfali minan nar. pura-puranya. Terus surat Ibrahim ayat 35. Jadi setelah Nabi Ibrahim diantaranya juga beliau ya kan bangunan Ka'bah itu sudah dari dulu ya. Iya, sama bapaknya mau ya. Dari dulu juga Ismail sudah ada. ya. Ya Ka'bah ya sama Ismail. Ya sama Ismail dengan Ibrahim itu ya di lagi. Kan sebelum Ibrahim juga masih ada Ka'bah itu ada. Bahkan ya nabi-nabi terdahulu kan beribadah di Ka'bah juga ya. Nah, maka Ibrahim dengan Ismail juga ya selain bisa dikatakan renovasi atau diperbagus. Renovasi ya. Ya, diperbagus bangunannya gitu. Nah, setelah itu minta supaya anak cucunya terbebas dari kesyirikan, dari menyembah berhala. Nah, itu. Tadinya kan kakak moyangna kan nenek moyangna gitu berhala KB ya. Ya, bahkan kan itu sebelum aja juga sebelum Fatwa Makkah itu aja ada banyak ratusan berhala itu teh. Jadi tumbang-tumbang kan. Ya. Pakai kampak. Terus dihancur-hancurinnya kan bahannya. Anu panggedena di pakehan hiji dikalungkeun kampakna sana kita nah. Ya berhala banyak. Ratusan tuh sebelum Fatwa Makkah Nabi Muhammad. Tapi dibakar ya dihukumnya ya.
ya sampai kan ada berhala yang juga berhala perempuan juga ada gitu kan, yang berhala kan dia kan sudah dihancurkan berhalanya, tapi jin di berhalanya masih ada gitu, dihancurkan juga si jinnya juga itu. Insya Allah ya. Mungkin berani lah dibakar ku Allah di tulungan. Sama aja Namrud ya. Namrud berah Nah, ntar Namrud juga ini berhalanya. Insya Allah. Raja Namrud. Ya Namrud. Tanggal pandanan dipentak ku asih Pak. Tanggal pandanan anu bodas pentak ku si asih. Baik. Cenah ngol eta rek ngolok pacar. Masak bawa. Bawa jeung takalna. Asih. Nya dibawa jeung takalna. Jempotna ada paeh wae cenah di ditu. Baik. Dan memang keturunan Ibrahim itu ya selanjutnya tidak menyembah berhala ya. Terus sampai bawah gitu. Ya. Sampai Anak nanti incu. Anak kan anak ya incu. anak incunya. Siapa itu anaknya itu yang kan Yakub. istrinya tuh ada dua, ada Sarah dan juga Hajar. Hajar dulu kan yang apa? Sarah dulu yang pertama. Sarah yang pertama, yang kedua Hajar. Ismail ya Sarah ya. Sarah mah ini melahirkan iya, Ishak. iya, anak Ishak. Oh iya, Ishak. raja ya. Ya. Ishak nanti kesininya Yakub. Hajar ya yang Ismail ya. Ya, yang Ismail mah Hajar. Itu karena bukan pembantu padahal itu dia juga ada raja kan ceritanya. Siapa? Si Hajar. Hajar Iya. dibuang. Nah, Ishak, Yakub kan nanti dari Ishak ke Yakub, terus nanti ada sananya kan, termasuk Yusuf kan tuh. Yunus ya. Yunus mah enggak. Oh, enggak. Yusuf yang kasar Belum. gitu ya, yang paling ganteng. Yunus mah Ibrahim Soleh Yunus jauh ya, beda ya. beda keturunan. Yunus kita dihukum gitu karena dosa apa ya? Yunus mah kan enggak, Yunus mah meninggalkan kaumnya. Ya. Iya, ngancam kena laut, Iya. dimakan dulu lauk. Ya. Tapi para nabi mah hanif, Pak, enggak ada yang kesirikan. Enggak ada dosa syirik para nabi Saya mah. kira Hanif. Wah, ini Ya, semua para nabi itu kan khususnya Nabi Ibrahim disebut hanif. Enggak ada kecondongan pada dosa syirik kalau para nabi mah. Pasti bertauhid, cuman yaitu rintangan dakwahnya beda-beda. Kalau Nabi Yunus meninggalkan Anak urang soleh-soleh teh dicucikeun ngapean bapak jeung urang. orang kayak diberek. meninggalkan kaumnya ya. Ya dosanya itu meninggalkan kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nah, Naik kapal kan ya, iya. ngejebur kan. Enggak, dikocok dulu. Oh dikocok dulu. Ayo cai kalapa teh kira-kira sebutkeun Kan dikocok dulu, kan si perahu teh penuh. Oh penuh. Ya, harus satu orang harus ini keluar. Dikocok, diundi. Nabi Yunus yang ini. Yang dilempar Iya. tampanan ke laut. Haus. Gede banget ya. Tapi dikir terus ya di jero Iya. laut. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Ya. Ada 87 tentang Nabi Yunus itu. Ya surat Yunus kan. Hmm. Baca surat Yunus. Kalau Al-Kafi pemuda Kafi nyumput di gua. Nah, sekarang kita sedikit aja lagi ya tentang penjelasan bab ini. Nah, hubungan bab ya, al-khawfu, takut ya, al-khawfu minasyirki, dari kesyirikan ya.
bahwasanya tatkala telah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan ya, dan realisasi pelaksanaan tauhid itu sendiri ya, pantaslah penulis rahimahullah ya, menyebutkan kekhawatiran terhadap lawan tauhid, yaitu apa? Syirik ya. Agar orang yang beriman dapat berhati-hati terhadap kesyirikan. Syirik yang Ya. tidak kelihatan itu kan syirik kalbu. Dan takut kalau dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan itu ya. Makanya al-khawfu itu, khawatir dari syirik itu artinya mengkhawatirkan terjadinya hal yang tidak disenangi, dan itu adalah lawan dari rasa aman ya. Khauf itu kan dari hal-hal yang kita tidak senang lah, itu kita senang terhadap sesuatu ya, itu khauf. Kita khawatir darinya, itu khauf. Takut kehilangan harta itu juga khauf gitu kan. Di Itu bagaimana kalau nggak hati-hati, nggak ada dikunci pantau gitu. ya Cuma dikunci. ini ya itu mah beda lagi. Jaga-jaga ya gitu ya. Ini mah kan takut kehilangan harta, misalnya si hartanya itu ditimbun kan, hartanya ditimbun nggak mau berbagi, Oh gitu. nah itu takut atau simpan di bank namanya. ya si harta itu disimpan di bank, nggak mau dibagi-bagi, ditimbun terus tuh ya gitu. Nggak mau ini sedekah lah. Sampai 7 turunan lah dan nggak mau sedekah ternyata kau Zakat, nggak mau bayar zakat ya kan, kudu di zakatan kan harta. ya. Iya, zakat. Kan maka di surat apa itu teh Anisa misalkan. Al-Baqarah, kalau anda duluan aku bisain minal khaufi ya. Oh, 172 ya. Enggak, 75 minal khaufi wal ju'i riba kan. wal khaufi apa mana duluan aku bisain Bisain. minal khaufi wal ju'i nanti itu ya. Menaksi minal amwali wal anfusi was samarot itu bapak siri sobirin. Oh iya itu. Ternyata ayat itu kan itu ketakutan khauf. Sesungguhnya kami akan menguji ya itu. Dengan sedikit ya ketakutan dan rasa lapar ya. Ketakutan dari rasa lapar kan, nah itu kan orang khauf ya, takut dari rasa lapar, nah itu juga termasuk khauf ya. Minal ju'i menaksi minal amwal, kekurangan harta ya, wal anfusi, dan diri-diri, maksudnya ketakutan akan jiwa ya, was samarot, dan buah-buahan nah, itu. Jadi kita itu kalau ketakutan itu cuma sedikit sebenarnya ya, ketakutan terhadap harta, terhadap jiwa, atau ketakutan terhadap kelaparan itu cuma sedikit, itu nggak ada apa-apanya. Ketakutan atas penyakit juga nggak ada apa-apanya sebenarnya ya, cuman lah gitulah manusianya gitu. Manusia. Hawa nafsu banyak. Ya, manusia kan sakit sedikit aja 1000 gitu, diberi puyeng nggak lah 1000 gitu, diberi puyeng, diberi batuk saat itu ya. Diberi senang pohon. Ya, gitu. Justru ujian paling ini kesenangan sok, pada Iya. banyak yang lupa. Allah. Padahal cuman sakit sedikit ya. Dikasih garuk aja, kasih penyakit kulit sedikit aja lah, ripuh gitu. Padahal Nabi Ayub mah 18 tahun ya. Oh, kudiknya. Ya. Sakit kulit ya. Iya. Apa ya? Hartanya habis ya, hartanya ya habis ya. Iya. Nah, itu al-khauf ya. Ketakutan harta ketika dibagi misalnya jadi berkurang harta teh. Nah, itu juga khauf. Itu Obatnya kenapa? Digoda sama jin ya. Siapa? apanya? Nabi Ayub. Iya. Ya, Nabi Ayub mah sama ini. Karena mandinya Sama udah setan. gitu, dari tanah air itu mancur, Iya. bersih. Itu disuruh Allah kita. Itu surat Al-Anbiya juga itu.
Iya. Wamina sayatini Kita Maya kalau Ambiya Gusuna. ceritakan para nabi ya. Iya. Nabi Ayub, terus ya, Ibrahim, Ismail, Yunus ya. wa Idris, modal kifl dan seterusnya gitu. Benar mas Sulaiman. Iya. Tapi ada Tapi kebenaran kekayaan juga, kemanen ujian. serangannya. kekayaan juga ujian. Iya. Iya. Dibagi-bagi di. Dibantu siapa ya? Jin. Bukan jin, kalau Sulaiman bukan sama setan, Yang jin. gotong kerajaan itu kan Itu kan nabi yang memindahkan kerajaan, katanya nabi itu. oh nabi. Ada yang menjelaskan nabi yang memindahkan kerajaan satu kedipan, itu nabi itu. Nah, Kalau jin mah tuh rada berat itu. Itu nabi karena kasih mujizat kalau nabi mah. Isyaranya itu istrinya ya. Sulaiman mah banyak ribuan istrinya. Istrinya yang kaya itu lagi ya. Bisa bicara dengan binatangnya. Iya. Kaya Sulaiman mah raya. banyak istrinya. Sulaiman. Tapi dah itu juga kekayaan juga ujian. Iya. Orang zaman sekarang ya, orang yang berbisnis tuh ya, jangankan paginya itu, malamnya itu masih aktif Pak. Kan saya ada itu telepon tuh ya, Kena HP ya. di HP itu malam-malam tuh masih menghubungi non teh bisnis tuh, aduh Online. penting-penting ngehubungi gitu, insya Allah. Bisnis online. Kebayang pagi siang malam tuh orang bisnis tuh nggak capek gitu, fitnah padahal tuh ya kayak ada. Jangankan orang yang seperti itu, ada orang yang sibuk ya kan, dia tuh curhat, saya mah nggak punya waktu buat keluarga gitu. Saya nggak punya waktu buat keluarga, antum masih punya keluarga, masih punya waktu buat keluarga. Saya nggak punya waktu pisan buat keluarga, ingin keluar itu dari kerjaannya, walaupun dia teh punya penghasilan yang lebih gitu. Pulang berangkat pagi, pulang malam. Ya, kan nggak punya waktu Anak-anak pisan. udah pada tidur. Bahkan kan dia pulang tuh kan sebulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Dia menyesal nggak ketemu dengan keluarganya. Ya segitunya gitu. Kita masih Sama. bersyukur bisa ketemu dia lagi. Nah. Saya tuh ya ketakutan teh kan khauf tuh juga ya. Saya dulu kalau pulang ke Jawa bapak saya mah nangis nggak apa-apa gitu ya. Terus lebaran kan pulang nangis kalau gitu kangen. Nah ini khaufnya itu terhadap syirik ya. Kalau khaufu minus syirki ya. Yaitu kesyirikan. Kesyirikan itu memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, itu syirik ya. Seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, dia sudah memalingkan ke sesuatu, itu sudah syirikan Syirik besar ya. ya. Atau ya bahasa kita menduakan Allah lah gitu. Mendoakan Allah, paling cemburu Allah. Iya. Nah itu ya, paling itu dulu untuk tafsiran bab dari takut kepada syirik ya. Nah, kesimpulannya kita harus meninggalkan kesyirikan sekecil apapun ya, sekecil apapun kita tinggalkan kesyirikan itu. Besar jaruh gitu lah. Karena memang balasannya tidak akan diampuni. Nanti kita akan lebih jelaskan pada ayatnya ya, surat An-Nisa tadi ya. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan pelajaran hadis ya. Semoga Allah nantiasa permudah urusan kita dan juga mengangkat setiap musibah yang terjadi pada diri kita, orang kita atau keluarga kita, atau juga termasuk pada masyarakat ya. Semoga Allah mengangkat musibah dan juga senantiasa Allah mudahkan di setiap caranya. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wa afafa wa
ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits li sya'ni kullahu fa takfirni wa syaitan yang ke-50 sabit qalbi ala dinik yang musarrif qalbi ala taat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.